Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arabin was samawat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila fi'lil khairat wa tarkis sayyi'at. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'il amjad amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, hilangkan kekeluhan pada lidahku, agar orang-orang yang mendengarkan perkataanku, ucapanku menjadi faham. Demikian doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihissalam yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau Nabi Musa saja berdoa seperti itu, seorang Nabi, seorang Rasul yang justru utusan Allah, diutus oleh Allah, selalu disertai oleh Allah, selalu ditunjuki oleh Allah. Bagaimana dengan kita yang bukan Nabi dan bukan Rasul, berilmu pun terlalu minim, tentu lebih berhajat lagi, tentu lebih layak lagi, lebih semestinya lagi berdoa sebagaimana berdoanya Nabi Musa alaihissalam. Kadang-kadang mau membahasakan sesuatu, kepleset lidah kita, keliru kita membahasakan, salah kita mengucapkan, bukan yang ada termaksud di benak kita yang kita ucapkan, dan seterusnya, ya itulah nanti keterbatasan manusia. Tapi pastikan kebenaran itu tidak akan pernah bisa dirubah dengan kebatilan. Sebaliknya, kebatilan juga tidak mungkin dirubah dengan kebenaran, atau dikatakan sebagai kebenaran. Sekali kebatilan ya kebatilan, sekali kebenaran ya kebenaran. Ya, mungkin itu ya di antara perkara yang harus kita dudukkan ya. Jadi ada ya sahib saya, teman yang cukup dekat, dari Gontor kemudian ke Madinah sama-sama. Apa katanya? Saya malas belajar fikih. Kenapa? Fikih itu ciptaan Yahudi. Ya saya sih ya, senyum kecut saja sih. Masa dia orang yang terdidik, orang yang berilmu, relatif berwawasan, berkesimpulan seperti itu. Ciptakan ciptaan Yahudi, fikih itu ya enggak lah. Tapi kalau Yahudi kemudian memanfaatkan persoalan fikih, ya bisa jadi iya. Yang bukan Yahudi pun yang fobia terhadap Islam bisa jadi iya. Artinya apa? Memanfaatkan fikih, nanti ada perbedaan, ada silang pendapat, dimanfaatkan untuk kemudian ya ngobok-ngobok umat Islam, bisa jadi iya. Tapi ciptaan Yahudi yang enggak, justru tabiat dari fikih itu sendiri yang memang, atau konsekuensi logis dari yang namanya fikih yang memang pasti akan menghadirkan perbedaan. Tapi bagaimana kemudian kita lebih bijak, lebih arif di dalam menghadapi perbedaan yang ada. Orang tidak akan bisa bijak, tidak akan bisa arif. Begitu dengan ya keterbatasan yang memang nyata. Kalau keterbatasan, setiap orang pasti ada keterbatasan. Tapi kalau keterbatasannya sangat nyata, sangat memang di luar ya kewajaran, ya tentu ya itu ya memang akan sulit lah untuk bisa
mengerti, untuk bisa mendudukan, untuk bisa berpendirian nanti secara netral dalam pengertian. Mulailah dari kita jangan terbawa arus, sebatas istilah saja. Jangan terbawa kiri, jangan terbawa kanan, jangan terbawa muka, jangan terbawa belakang. Ya berpendirian netral dululah, untuk kemudian mau dengar sana, dengar sini, bandingkan sana, bandingkan sini, dan kemudian setelah mau mendengar, membandingkan, monggo silahkan, punya pilihan, punya kecenderungan, dan itu pun tanpa harus nanti menyalahkan, karena ya memang begitu benar-benar persoalannya persoalan fikih ya, sebenarnya nanti ada yang memang terkait benar salah, tapi terbanyak terkait dengan hanya perbedaan pemahaman. Nah ini kan ya memang ya ilmu lah yang menuntaskan itu. Dalam waktu yang sama juga seni ya, seni di dalam kita menghadapi perbedaan pendapat. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, mungkin tidak tepat disebut seni ya, sikap ya, sikap yang memang yang pas, sikap yang memang membuat semua pihak itu tidak merasa ternyata Ustadz pro sana ya, ternyata Ustadz ya kelompok itu ya. Nah ya memang juga sedapat mungkin dihindari, paling tidak menghindarinya ya kita ya memang dengan hujah-hujah yang memang menurut kita lebih kuat. Ya mungkin itu ya prolog untuk kajian kita atau narasi untuk kajian kita di subuh hari ini. Memang tadi ditanya temanya apa Ustadz? Ya saya buat temanya adalah problema bid'ah. Jadi bid'ah itu ya memang menjadi problema di tengah-tengah umat yang tidak kunjung selesai-selesainya, yang tidak kunjung tuntas-tuntasnya. Sesuatu yang memang niscaya saja. Kita bukan menuntaskan, tapi lebih pada maksud, pada tujuan yang memahamkan. Nanti bagi sebahagian orang ada yang memang sudah merasa tuntas, yang lain merasa tidak tuntas, yang lain bisa memahami, yang lain tidak bisa juga memahami. Ya mau bagaimana ya, mau bagaimana, tapi tidak mau membahas masalah bid'ah, takut membahas masalah bid'ah, itu sesuatu pendirian yang keliru. Sebagaimana juga ada pihak yang takut jangan bicara masalah khilafiyah, tidak mau dia, ogah dia berbicara masalah khilafiyah. Ya ini juga pendirian yang keliru. Berbicara bid'ah, berbicara khilafiyah, bukan mempermasalahkan bid'ah, bukan mempermasalahkan khilafiyah, tapi mendudukkan yang namanya masalah bid'ah, memahami yang namanya masalah bid'ah, memahami yang namanya masalah khilafiyah. Ya kalau tidak dipahami, ya selamanya orang ya nanti akan ada yang antipati, ada yang memang keliru bersikap, dan pendirian-pendirian yang tidak semestinya. Insya Allah seperti itu. Apa tadi? Problema bid'ah. Jadi kalau kita berbicara bid'ah, maka spontan yang harus ada di pemikiran kita, di benak kita, di pemahaman kita bahkan adalah bid'ah ya, adalah lawan dari sunnah.
Maka kalau disebut bid'ah, oh berarti bukan sunnah. Dan kita dan orang-orang yang mengaku ahlu sunnah ngaku-ngaku ahlu sunnah, tapi sunnah diabaikan, sunnah disepelekan, ya bukan ahlu sunnah dong. Nah, kita yang memang ingin menegakkan sunnah, kita yang memang ahlu sunnah, ya tentu saja akan selalu menghindari yang namanya bid'ah. Kan itu ya. Tapi sesederhana yang dibayangkan oleh seseorang untuk kemudian memahami apa dan mana yang bid'ah dan mana yang sunnah yang bukan bid'ah, ya ternyata ya memang tidak sesederhana dengan sebagaimana yang kita bayangkan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, bermulanya kontroversi, silang pendapat, nanti hingga sampai kepada persoalan bid'ah adalah dari perbedaan di dalam apa yang menjadi hujjah, dalil, otoritas bagi syariat Islam. Saya ulangi ya, bermulanya silang pendapat, bermulanya pro kontra terkait dengan bid'ah untuk kemudian dihadapkan dengan sunnah adalah pada perbedaan dalam meyakini atau memilih hujjah, dalil, alasan, otoritas dalam syariat Islam, dalam hukum Islam. Saya mulai dari yang disepakati. Yang disepakati, yang dijadikan hujjah, dalil atau alasan dalam hukum Islam, dalam kita berbicara Islam, yang disepakati ya dua yang disepakati, atau hanya dua. Ini yang disepakati, artinya adalah ulama sejagat ini sepakat. Yang pertama Al-Quran, yang kedua nanti As-Sunnah. Kalau berbicara Islam, bicara Al-Quran dong. Kalau berbicara Islam, bicara As-Sunnah dong. Itu sepakat itu. Nanti kalau cuma ngambil satu, cukup Al-Quran. Wah, ini sudah ngundang antipati pasti. Ini ngundang penolakan pasti. Cukup Al-Quran. Kurang apa Al-Quran? Tidak. Anda bisa sholat nggak dengan Al-Quran? Nggak akan bisa sholat. Tahu kewajiban sholat tapi tidak bisa sholat kalau hanya dengan Al-Quran. Ya cukup satu alasan itu sajalah kita mematahkan orang-orang yang berpendirian ya, untuk memahami Islam cukup dengan Al-Quran. Dan fakta di lapangan ada kok orang yang mencukupkan dengan Al-Quran, yang disebut dengan kelompok inkarus sunnah. Nggak dapat tempat mereka, nggak dapat tempat. Ya sekalipun iya dapat saja tempat bagi orang-orang yang jahil, bagi orang-orang yang bodoh. Ya, makanya disebutkan dalam sebuah kata-kata Arab ya, ungkapan kullu sakit lahu multaqit. Setiap benda yang jatuh selalu ada saja yang menjemput ya, selalu ada saja yang memungut. Iya itu ungkapannya, tapi ya juga benar adanya ya. Artinya kelompok yang salah ada saja pendukungnya ya, udah salah ada saja pendukungnya. Kenapa mendukung yang salah? Ya mudah-mudahan ya karena ya memang apa itu benar salah itu kan hanya katanya, bisa jadi berpendirian seperti itu, atau karena urusan masing-masing kok bisa jadi juga, atau akhirat ya siapa yang memang
bisa memastikan akhirat itu ada? Kan belum ada yang ke sana ya. Ini kan konyol banget kan. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, apa tadi yang disepakati oleh ulama sejagat ya, yang menjadi kehujahan bagi syariat Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu ini diteruskan atau ditambah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, nanti Qiyas. Ini sudah mulai ada yang sependapat, ada yang tidak. Ijma, konsensus, bersepakat. Yang bersepakat siapa? Jangan salah juga. Bersepakat orang-orang alim, bersepakat fuqaha, fakih, ulama sejagat. Bisa nggak bersepakat ulama sejagat? Tidak mungkin. Tidak usah ulama sejagat, ulama seberau saja. Atau jangan-jangan di berau juga ada ulama. Oh iya, salah saya ngomong ya. Ya pasti ada lah. Ya cuman iya. Ya ulama itu ada yang ya memang bisa jadi diem-diem. Ya, ada yang bisa jadi ya tidak diulamakan. Iya. Karena ya jangan salah memahami. Ya orang yang benar-benar ngerti memahami agama, relatif benar-benar mengerti memahami agama. Ya saya selalu membawa kata-kata relatif ya. Karena nanti kalau tidak relatif sudah mutlak kan. Ada yang mutlak. Ya udah ada lah. Nah, jadi yang bersepakat itu adalah ulama, bukan semua orang. Apalagi bukan juhala, orang-orang yang udah ngerti sepakat. Ya sepakat boleh, wah ya udah ngerti kok bersepakat. Nah, jadi orang yang mengerti sekalipun, ulama sekalipun, sejagat mungkin gak bersepakat untuk satu permasalahan yang memang diperselisihkan. Lain yang tadi ya kalau sudah Al-Quran, kalau sudah As-Sunnah ya pasti mereka bersepakat. Nah sehingga ada yang bisa menerima ijma, ada yang tidak bisa menerima. Yang bersepakat mungkin gelintir bisa ya. Ya mungkin satu kelompok organisasi bisa. Tapi beberapa kelompok organisasi bersepakat sulit. Itu ijma. Nah kalau sudah tidak bersepakat, maka itu artinya adalah potensi perbedaan itu sesuatu yang memang akan selalu ada. Nah, sekarang kias, analogi. Juga ada yang tidak mau mengkias, ada yang mau mengkias. Tidak perlu dikias. Alasannya apa? Ya karena yang namanya hukum syara itu udah jelas. Bayaduhu kabayadin nahar. Terangnya syariat sebagaimana terangnya siang. Itu kan sering dimunculkan itu kan. Jelas, ya memang jelas. Hanya persoalannya adalah jelas bagi siapa. Bagi sebagian orang nanti mungkin kurang atau tidak jelas. Sehingga perlu yang namanya pemahaman. Atau sebagian ada yang jelas, sebagian ada yang tidak jelas. Itu juga fakta. Karena apa? Karena dalil-dalil yang memang ada yang qat'i, ada yang dhanni, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Itu ya. Sudah kelihatan kan? Semakin terlihat potensi perbedaan kan? Baru sampai kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas. Tapi banyak orang, kalau sudah bicara nanti kehujahan Islam, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, nanti ya kalau sudah dihadapkan pada realitas, ya akhirnya juga akan terseok-seok kadang ya, Majelis yang dimuliakan oleh Allah,
hanya berhenti di 4 itu, ternyata tidak berhenti. Tapi jangan gusar ya, kayak teman saya tadi. Mumet saya belajar fikih, mumet saya mempelajari agama. Jangan, ini orang-orang yang gampang gusar, gampang putus asa ini tidak akan mengerti nanti Islam. Habis yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B. Ya udahlah, sudah apa adanya aja lah. Jangan. Ternyata tidak berhenti di 4. Komitmen dengan waktu tinggal 10 menit. Ya jadi sudahlah, memang kayaknya musalsal bersambung ya. Masih ada lagi nanti yang juga diperselisihkan. Artinya kehujahannya saja diperselisihkan. Bisa dijadikan hujah atau tidak diperselisihkan. Ada nanti masalih mursalah yang sudah kita sebut minggu yang lalu. Ada nanti istihsan, diperselisihkan. Ada yang menjadikan masalih mursalah sebagai hujah, sebagai alasan, sebagai dalil. Ada yang tidak mau menjadikannya. Mau gimana? Memaksa orang ya tidak bisa. Masalih mursalah, kemaslahatan yang mursal asalnya dikirim ya, maksudnya didatangkan, dihadirkan, kemudian yang menghadirkan ya tentu ya nanti Tuhan lah dengan caranya. Oh, di situ ada kemaslahatan, dijadikan alasan nggak, dijadikan dalil nggak bagi Islam? Artinya sebagai pembenaran bahwa masalih mursalah itu benar adanya. Ya terbelah umat. Ini kemaslahatan nih, bangun masjid yang bagus, yang indah. Ini kemaslahatan, pakai karpet. Baru masalah karpet, kan ada pro kontra kan? Baru masalah karpet. Ada yang tidak mau sujud di atas karpet. Ada yang selalu memaksakan ya, sujudnya harus di atas semen. Kalau ya mau nakal-nakalan dikit, jahil-jahilan dikit, ya jangan di semen juga dong, ke tanah sana dong. Karena hukum asal sujud di atas bumi. Ya, coba lihat. Nah, nanti yang berpandangan ini kan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Nah, disebut kebaikan lagi. Baik menurut pemikiranmu. Menurut kami baik itu yang memang merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya udah bertengkar. Tapi kira-kira ada nggak masjid yang masih lantainya tanah? Ya mungkin di kampung ada lah. Kenapa ada? Karena ada dana aja sih. Kira-kira gitu ya. Nah, yang begini ini kan termasuk masalih, ya kemaslahatan yang memang dihadirkan kemudian. Nah, tinggal dihadapkan kepada masalih mursalah ini kita bedah, kita timbang. Lebih banyak maslahatnya atau lebih banyak mudaratnya? Yang dikatakan maslahat apakah memang sejalan dengan prinsip dasar Islam atau tidak? Prinsip dasar Islam, wah nanti luas juga bahasannya kan. Maslahat yang digunakan bahannya ya memang bahan yang halal enggak? Oh, bahannya halal, aman kalau begitu. Nah, tapi tidak bertolak belakang kan dengan hukum asal yang tadi ya, sujud itu ke lantai, sujud itu ke tanah atau ke bumi. Pasti ada yang bertahan. Sujud harus ke bumi, harus ke lantai. Nah, ya ini persoalannya. Ya. Belum lagi kalau diteruskan. Ini masalah atau bukan nih? Karena kalau tidak dicontohkan juga orang tahu kaidah ya, tapi penerapannya tidak bisa. Buka perusahaan, menyerap ribuan pekerja. Maslahat enggak? Spontan pasti kita akan mengatakan ini, wah betul-betul maslahat ini nih. Penganggur akhirnya terbantu, maslahat. Ada perusahaan yang
buka lapangan kerja, menyedot ribuan ya tenaga kerja, maslahat bukan main. Ya tapi jangan berhenti di situ, jangan berhenti di dapat pekerjaan. Halal atau tidak? Bagaimana ya nanti dengan ya si muslim yang kerja di sana, aman nggak dengan akidahnya, aman nggak dengan ibadahnya? Ya ternyata waktu makan, waktu sholat hanya 10 menit. Makan dan sholat harus selesai dalam 10 menit. Kalaupun mungkin bisa, tapi orang harus buru-buru. Ya, sudah kan, masalah kan bagi muslim. Belum lagi tadi halal haramnya, ya. Memangnya pekerjaannya apa? Oh, makanan olahan. Bahan pokoknya apa? Oh, ternyata babi. Ada di situ babi, umpamanya. Nah, makanya ya dia tidak jadi maslahat di situ, tidak jadi maslahat. Jangan cuma melihat orang dapat pekerjaan, jangan cuma melihat orang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Tidak mau dikatakan ruwet, ya memang ruwet. Ya tapi yang ruwet ya harus yang kusut harus diurai. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Jadi masalih al-mursalah itu kemudian diperselisihkan. Makanya ada yang ngotot berhenti pada pokoknya kalau kata Al-Quran tidak ya tidak, kalau kata Al-Quran ya iya, kalau itu perintah Al-Quran harus, kalau itu larangan Quran, larangan sunnah, tidak bisa ditawar-tawar, berhenti di situ. Mengkaitkan dengan bid'ah, ya. Bid'ah kan perkara yang paling berbahaya di dalam agama. Coba sepakat nggak itu? Ya harus sepakat. Tadi yang sepakati bid'ah paling berbahaya di dalam agama. Ya, nanti wilayah ibadah. Syirik yang paling berbahaya di dalam agama, nanti wilayah akidah. Kan itu kan? Tapi kenapa kemudian orang yang paling juga moh kalau dikatakan ahlu bid'ah, paling moh kalau dikatakan syirik. Problema lagi ya. Ya sudahlah, kita akan lanjutkan. Jadi apa? Baru ini bermulanya ya, bertitik tolaknya, belum lagi nanti perjalanan seterusnya ya. Bertitik tolaknya kenapa kisruh masalah bid'ah dari hujjah yang digunakan bagi syariat Islam yang disepakati Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu sudah ditambah ke yang lain, ke ijma, ke qiyas, sudah mulai ada yang pendapat, ada yang tidak. Ditambah lagi dengan masalah mursalah, ditambah lagi dengan istihsan. Sebenarnya Imam Syafi'i paling anti dengan istihsan. Apa istihsan itu apa? Dipandang baik. Begitu perkara dipandang baik, is okay, baik kok. Nah, justru Imam Syafi'i paling anti itu. Ya baik menurut kamu, menurut Allah, menurut Rasulullah. Kita kembalikan dulu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Nah jadi ya yang mudah-mudah mengatakan ini bagus, ini baik aja kok. Ini nanti prinsip istihsan, memandang sesuatu sebagai yang baik, tapi yang lain nanti memandang tidak baik. Nah jadi ketidaksepakatan di dalam menggunakan hujah itulah, menggunakan apakah bisa dijadikan hujah atau tidak, yang kemudian menghadirkan kontroversi yang memang tidak terelakkan. Tapi kembali ke yang awal yang saya sampaikan tadi, kebenaran itu tidak mungkin tergantikan oleh
kebatilan. Kebatilan tidak bisa mengganti yang benar. Makanya yang kita inginkan adalah ya udahlah, kita mau menemukan yang memang benar, nanti yang memang benar-benar disepakati. Nanti yang tidak disepakati ya tinggal untuk yang tidak disepakati kita bisa bersikap yang memang ya yang tidak kemudian main hakim sendiri, main vonis sesat, ya itulah ya juga yang kita hindari. Tapi kalau yang nyata salahnya ya jangan dikatakan. Ya bisa jadi saya benar ya, kalau jadi dalilnya sorry ya tidak bisa yang begitu itu. Ya karena memang permasalahannya tidak mungkin apa klaim sepihak saja yang harus diikuti. Ya maka yang kita sampaikan hanya dengan waktu yang sangat singkat seperti pengajian subuh kita hari ini, ya juga jauh dari bisa menuntaskan, sehingga ya kita masih perlu lanjutkan nanti di pengajian yang akan datang insya Allah. Kenapa Pak? Satu pertanyaan, kalau ada Pak Hadi lagi keluar daerah, biasa Pak Hadi bertanya, ada berat Ustadz materinya. Ya insya Allah ya memang kalau tidak nangkap sinyal itu biasanya orang mencari tempat yang apa? Yang agak tinggi kan. Jadi ada istilah antennya terlalu rendah. Ya ditinggikan lah. Ya kita belajar meningkat lah. Ya jangan tidak ada upaya untuk meningkat. Belajar meningkat lah. Ya. Meningkatkan kepekaan, meningkatkan kecerdasan. Ya belajarlah. Jangan belum ya tidak tertarik, ya saya tidak ngerti, saya tidak nyambung. Ya dicobalah. Ya cobalah. Ya, jangan terus-menerus amatiran. Jangan terus-menerus amatirannya. Berusaha untuk ya juga ya lebih ya, profesional. Jangan kemudian kena cap orang. Itu antennya rendah atau tidak bisa kita. Ya jangan ditinggikanlah antennya. Ya sekedar intermezzonya ya. Makasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.